Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya khairul fatihin, ya khairul warisin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadanni farda wa anta khairul warisin. Shadaqallahul adzim. Sahabat KPPBUM IKBS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, pada hari ini Akang bisa kembali hadir untuk menebarkan kebaikan dalam acara nasihat untuk sahabat. Kali ini akan mengulas tema terima anakmu apa adanya, karena kita berhutang banyak pada anak-anak kita. Kadang kita melihat anak teman kita usia 3 tahun sudah pandai membaca Quran. Anak yang lain usia 4 tahun sudah pandai membaca dan berhitung dengan sangat pintar. Melihat lagi anak yang lain usia 3 tahun sudah pandai mewarnai dengan sangat cantik. Dan yang lain lagi jadi peserta terbaik acara ini atau acara itu. Lihat status FB teman kita tentang diskusi bersama anaknya yang usia 4 tahun dengan gaya bahasa yang sangat tinggi, seolah anaknya sudah seperti orang dewasa dalam berkata-kata. Lihat lagi anak usia 10 tahun sudah selesai hafalannya, ikut olimpiade ini, olimpiade itu. Lalu kita lihat di dalam rumah kita sendiri, hanya ada seorang anak kecil berusia 3 atau 4 tahun yang belum bisa apa-apa. Jangankan mengaji, hijaiyah pun ia belum bisa membedakan mana ba, mana ta. Jangankan membaca, berhitung, apalagi diskusi dengan gaya bahasa tingkat tinggi. Ia hanyalah anak biasa yang bisa menangis ketika kita tinggal, yang hanya berceloteh ala anak-anak pada umumnya dan melakukan segala aktivitas yang biasa saja. Sahabat, lalu kita bersedih hati. Mengapa anak kita tak seperti anak teman-teman kita yang lain yang sering kita lihat foto-foto dan baca status kebanggaannya di medsos? Lalu kita bertanya, apa yang bisa menjadikan anak-anak mereka begitu salehnya, sebegitu cerdasnya? Tip dan trik kita dapatkan, kemudian kita praktekkan pada anak kita di rumah. Lalu hasilnya jauh dari dugaan, sangat berbeda dari ekspektasi kita. Anak kita tetaplah anak kita. Ia masih seperti sedia kala, masih menangis ketika ditinggal, masih malu untuk dicium tangan dengan guru, masih belum bersuara ketika diajak bicara dengan orang lain yang ia belum kenal. Sahabat, dan kita berpikir, apa yang salah dengan asuhan dan didikan kita? Kenapa anak kita tak seperti anak-anak lain? Sahabat, berhentilah sejenak. Lihat kawan kita yang lain yang tak pernah menulis atau posting foto tentang anaknya di medsos. Kawan kita yang luput dari doa kita, yang mendapatkan ujian anaknya usia 5 tahun belum bisa bicara hingga harus terapi dengan biaya yang tak murah. Usia 7 tahun belum mau belajar membaca dan beragam ujian lainnya. Belum lagi yang diuji anaknya meninggal saat usia 2 tahun yang belum diketahui anak hingga bertahun-tahun. Padahal kita
Allah mudahkan kita untuk mengandung, melahirkan anak pada usia 1 tahun bisa berjalan. Usia 2 tahun anak kita sudah bisa bicara dengan lucunya. Kita lupa bahwa itu adalah nikmat yang Allah berikan. Bukankah kita harusnya bersyukur saat anak kita sudah bisa duduk manis ketika makan dan minum, ketika anak kita mau berbagi mainan atau makanan dengan anak-anak yang lain. Sahabat, anak kita tetaplah anak kita. Terima ia apa adanya, wahai bunda. Jangan pernah membandingkan mereka dengan sesama saudaranya, apalagi dengan anak teman kita, dengan anak orang lain. Gadilah potensi-potensinya di bidang lain yang akan muncul dengan perlahan. Bersabarlah. Kita tak tahu apakah anak-anak yang masa kecilnya terlihat begitu soleh, apakah akan soleh selama 5, 10, 15 atau 20 tahun kemudian. Kita tak tahu apakah anak kita yang kini sulit diatur nantinya usia 10 atau 20 tahun akan seperti apa. Bolehlah kita pelajari segala macam teori, namun pada prakteknya kembali lagi pada diri kita, yaitu evaluasi. Bahwa ketika praktek tak semudah teori yang ada, mungkin itu ujian, murni ujian untuk diri kita. Apakah kita akan sabar atau sebaliknya? Sahabat, sekali lagi, biarkan anak-anak orang lain tumbuh dengan potensinya masing-masing. Begitupun juga dengan anak kita. Mungkin kita tidak tahu amalan apakah yang dilakukan orang tuanya yang membuat anak-anak itu menjadi begitu soleh. Mungkin kita tidak tahu juga bahwa saat ini Allah sedang menguji keimanan dan kesabaran kita yang nantinya akan membuahkan hasil di kemudian hari. Sungguh tak ada yang bisa menjamin. Yuk sahabat, kita berusaha menjadi orang tua yang selalu mengevaluasi diri sendiri, kemudian bertekad memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, bertaubat, karena dari lisan-lisan kita disitulah dosa yang sering luput. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah, yaitu anak-anak kita. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Oleh karenanya, sahabat, hutang kita banyak pada anak-anak kita. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita pernah membentak mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka, sahabat, selalu punya banyak cinta untuk kita, meski sering kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka justru membahagiakan kita dalam lelah di sisa waktu dan tenaga kita. Sahabat, kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapus air mata dari pipi-pipi kecil mereka. Tetapi sahabat, sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan.
ya. Merekalah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapus air mata kita. Kita berhutang banyak pada anak-anak kita, sahabat. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di dalam hati mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang anak-anak, sesungguhnya mereka yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Merekalah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Kita selalu berhutang kepada anak-anak kita, sahabat. Anak-anak yang setiap hari menjadi korban dari betapa buruknya cara kita mengelola emosi. Anak-anak yang terbakar residu ketidakbecusan kita saat mencoba menjadi manusia dewasa. Anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri. Sahabat, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberi kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan, nak. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Allah tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Ya, lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu saja sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasan untuk kali ini. Oleh karena itu, terimalah anakmu apa adanya, karena hutang-hutang kita banyak kepada anak-anak kita. Selamat memeluk anak-anak Bapak Ibu sekalian dengan lebih baik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.